Film ini menceritakan sepasang suami istri bernama Handan dan Korhan. Mereka sudah lama hidup bersama dan sudah memiliki anak bernama Alena. Mereka punya sahabat bernama Sermin dan Aikut yang sering mereka kunjungi. Pernikahan yang sudah berjalan lama, tentu sering dikunjungi rasa jenuh antara mereka. Terutama Korhan, dia mulai merasa hubungan rumah tangganya terasa hambar. Tak jauh beda dengan Handan. Namun dia lebih memilih mengalihkannya dengan mencari hiburan seperti berbelanja dan bertemu dengan temannya. Kala itu Handan juga meminta saran dari Sermin, kegiatan apa yang bisa dia lakukan agar dia tidak jenuh di rumah sendirian. Sermin memberi saran pada Handan agar dia melakukan kegiatan seperti dirinya. Rupanya Sermin adalah seorang penulis dan sudah banyak karya yang dia hasilkan. Dia menyarankan Handan agar ikut menulis untuk mengisi waktu luangnya di rumah. Suatu hari Korhan mengajak Handan untuk bertemu kliennya. Namun di sana Handan dibuat malu oleh Korhan. Korhan meremehkan apa yang akan dikerjakan Handan. Handan hanya terdiam melihat sikap suaminya yang mempermalukannya di depan teman-teman Korhan. Namun Korhan nampaknya sadar apa yang dilakukannya salah. Dia kemudian meminta maaf pada Handan dan membelikan laptop baru, agar Handan bisa mulai melakukan apa yang dia inginkan. Berkat laptop yang diberikan suaminya, Handan mulai menulis. Dia kemudian pergi ke kafe untuk bersantai dan menulis di sana. Namun beberapa saat Sermin datang ke sana dan berniat akan menulis bersama Handan. Namun sesaat kemudian Sermin didatangi salah satu penggemarnya dan meminta foto dengan Sermin. Hal ini membuat Handan merasa sedikit iri dengan Sermin atas kepopulerannya di dunia menulis. Di sisi lain Korhan juga mengisi waktu dengan cara yang lain. Dia datang ke rumah salah satu temannya dan makan siang bersama. Entah ada hubungan apa Korhan dengan wanita itu, yang jelas Korhan sering datang mengunjunginya dan Korhan bahagia. Tak hanya itu saja, Korhan ternyata juga datang ke rumah Sermin. Alasannya dia ingin membahas kesibukan baru yang dikerjakan oleh istrinya. Mereka sangat akrab, sampai membuat suami Sermin mulai berpikir ada yang aneh dari Korhan. Dia pun kemudian memperingatkan Sermin, agar tidak terlalu dekat dengan Korhan meski hanya sebatas teman. Sementara itu, hubungan Korhan dan Handan makin lama makin tidak jelas. Mereka merasa hampa, meski masih tinggal satu rumah, namun ikatan batin seolah sudah tidak ada di antara mereka. Seolah mereka tinggal bersama orang lain dan bukan pasangan suami istri. Bahkan meski sedang bersama, mereka malah sibuk dengan urusan masing-masing dan gadget masing-masing. Makin hari juga mereka makin jauh. Jangankan untuk pusrang sampai Glory, mengobrol seperti pasangan suami istri saja sudah jarang terjadi. Bahkan suatu hari, Handan bertemu dengan Sermin dan menceritakan apa yang dialaminya. Bahkan Handan juga pernah memergoki Korhan chattingan dengan seseorang, bahkan sampai larut malam. Dia curiga itu bukan klien suaminya, karena ekspresi Korhan yang terlihat bahagia. Handan curiga jika Korhan ada main di belakangnya. Namun Sermin tak begitu yakin jika Korhan sampai melakukan itu. Menurut Sermin Korhan pria yang baik dan tak mungkin dia melakukan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian mereka kembali makan bersama. Sambil makan mereka membicarakan tentang pekerjaan dan banyak hal. Namun beberapa saat kemudian, Sermin izin pergi ke toilet, dan tak lama setelah itu Korhan menyusul Sermin. Bahkan Korhan juga mengaku salah masuk ke toilet wanita. Padahal Korhan ingin mendekati Sermin dan mengajaknya untuk pusrang sampai Glory. Namun untung saja Sermin berhasil menolak Korhan. Tak seharusnya Korhan melakukan itu. Hal itu benar-benar memalukan dan membuat Sermin tampak canggung kepada Korhan. Setelah dari sana mereka lanjut pergi untuk menonton konser. Di sana mereka minum-minum sampai larut malam. Dan ketika pulang Korhan mengajak Handan untuk pusrang sampai Glory. Namun karena kelelahan, Handan menolak ajakan itu dan membuat Korhan merasa sangat kesal. Namun pada akhirnya, Handan meminta maaf pada Korhan karena tidak menuruti apa permintaan Korhan. Dia juga meminta maaf jika selama ini dia belum sempurna sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Mereka pun kemudian berbaikan dan akan memulai lembaran baru dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.